Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita, karena Dia layak dipuji dan disembah. Tuhan yang Maha Kuasa, dari kekal hingga kekal selama-lamanya, yang sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan satukan hati kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kami tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan sudah menjamin masa depan kami dan kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat kami selalu bersukacita, selalu bergembira dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu peduli kepada kami, Tuhan yang selalu beserta dengan kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami satukan hati kami mau memuji menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami sekalian. Kiranya damai sejahtera sukacita surgawi melingkupi kami semua, menguasai kami semua, melebihi dari apapun yang sedang kami alami saat ini, baik atau tidak baik ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan dengan pujian. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tinggikan Tuhan kita yang sungguh baik dan mengasihi kita semua, dan selalu setia di sepanjang hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita angkat tangan bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Berikanlah ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran selamanya. Haleluya, Kau setia Tuhan, masa setiamu bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, darah-Mu melayakkan kami. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu indah dalam hidup kami. Haleluya, Kaulah yang kami tinggikan, melebihi segalanya. Haleluya, haleluya, berpujilah Tuhan, kekal selamanya, kekal selamanya. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Haleluya, haleluya, kami mau katakan besar setiamu bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji menyembah-Mu, kehadiran-Mu nyata bagi kami. Haleluya, Kau yang kuatkan kami, Kau yang sanggupkan kami melewati hari-hari kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, penyertaan-Mu nyata bagi kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan, kami perlu berkat-Mu Tuhan, melimpah atas kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena darah-Mu Yesus yang tercurah bagi kami, kami diampuni, kami dilayakkan ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala
Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, yang mempunyai segalanya. Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapa-Ku yang di surga, Bapa-Ku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan, ampuni kesalahan, lepaskan dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Bagi-Mu-lah kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa, ku bersyukur memuji-Mu. Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bapa-Ku yang di surga, haleluya. Bapa-Ku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan, lepaskan dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai, sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Bagi-Mu-lah kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sujud menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa, ku bersyukur memuji-Mu. Bapa-Ku yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin.
Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersama-sama telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersama-sama mempelajari di dalam kehidupan kita bagaimana caranya kita bisa mengalahkan segala tantangan, pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita mempelajari dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran, satu pola, satu proses bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan. Mari kita membaca doa Bapa kami. Saudara di rumah, saudara dimanapun bisa membacanya dengan suara saudara, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu juga mengajarkan kepada kita supaya kita meminta kepada Bapa agar Bapa melepaskan kami daripada yang jahat. Memang kita diajari untuk meminta supaya kita tidak dibawa dalam pencobaan, tetapi jikalau kita ada dalam pencobaan, kita harus memastikan bahwa kita tidak jatuh di dalam melakukan kejahatan. Itu sebabnya kita mau mempelajari bagaimana panduan proses supaya kita bisa mengalahkan kejahatan. Paling tidak ada tiga kata kunci penting di dalam doa Bapa kami untuk kita bisa pergunakan bagi proses kehidupan kita untuk mengalahkan segala pencobaan yang kita hadapi. Yang pertama itu berbicara tentang kuasa, kemudian berbicara tentang kerajaan, dan kemudian berbicara tentang kehendak Tuhan. Di dalam doa dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan sebagai pemerintahan di mana Tuhan menjadi raja. Yang kedua, berbicara tentang kehendak Tuhan harus terjadi di bumi seperti di surga. Berbicara tentang di bumi itu secara keseluruhan, tetapi itu juga dimaksudkan pada bagian-bagian yang ada di muka bumi. Bagian-bagian yang saya maksud itu juga berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya. Kemudian kuasa, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Supaya kita lepas dari pencobaan, maka kita harus memberikan otoritas tertinggi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Engkau yang mempunyai kuasa. Kuasa bukan hanya kepada bumi dan surga, tetapi juga di dalam kehidupan saudara. Jadi caranya adalah memastikan bahwa Tuhanlah yang memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar dari dua kisah, dari dua peristiwa di mana manusia mengalami pencobaan. Satu, kita ambil contoh dari kehidupan yang kalah terhadap pencobaan dan kemudian manusia berdosa. Dan satu lagi, bagaimana seorang manusia juga bisa mengalahkan pencobaan. Kita mau belajar yang pertama dari kisah kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bagaimana pencobaan itu menghasilkan kekalahan, atau bagaimana manusia kalah. Bagaimana prosesnya manusia menjadi kalah terhadap pencobaan. Dan di sisi yang lain kita nanti akan belajar bagaimana prosesnya supaya Yusuf bisa mengalahkan pencobaan. Itu sebabnya mari kita akan membaca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan membacanya di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Itulah peristiwa bagaimana pencobaan yang diawali dari ular yang berkata kepada perempuan itu, mengatakan bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Kemudian sahut perempuan itu mengatakan bahwa semuanya boleh kami makan kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman kami tidak boleh makan, bahkan tidak boleh merabanya, sebab kalau kami melakukannya kami akan mati. Itu kata perempuan itu. Kemudian ular itu berkata sekali lagi, tidak begitu. Lalu perempuan itu tidak fokus kepada perintah Tuhan, tapi fokus kepada apa yang dikatakan oleh ular itu. Lalu dia mengambil buah itu dan memakannya. Kemudian kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 8 dan 7 dan 8. Kemudian kita akan membacanya. Kejadian 39 ayat 7 dan 8 dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, pada suatu hari istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolaknya. Ia berkata, Tuanku telah mempercayakan kepadaku segala sesuatu di dalam rumah tangganya. Tetapi dari hari ke hari perempuan itu terus-menerus merayu dia, walau Yusuf menolak dan sedapat mungkin menjauhkan diri daripadanya. Ayat yang ke-11. Pada suatu hari ketika Yusuf sedang melaksanakan tugasnya di dalam rumah, dan kebetulan di situ tidak ada orang lain lagi, perempuan itu datang dan menarik baju Yusuf dengan paksa sambil berkata, tidurlah dengan aku. Yusuf melepaskan diri dan lari dan keluar rumah, tetapi bajunya terlepas dan ada dalam pegangan perempuan itu. Kalau kita melihat, ketika ular berbicara kepada perempuan itu, maka perempuan itu fokus kepada perkataan ular, menyahut atau menjawab pernyataan dari ular. Kemudian perempuan itu mulai berpikir tentang pohon, melihat pohon, keterangan-keterangan tentang pohon. Di dalam pertimbangannya, dia tidak ada sama sekali menimbang-nimbang tentang perkataan Tuhan, menimbang-nimbang tentang apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan larang. Sama sekali tidak ada. Buah itu baik, kelihatannya sedap untuk dimakan, dan menarik hati karena memberikan pengertian yang baik, memberikan kebijaksanaan bagi manusia. Saudara perhatikan baik-baik, bahwa apa yang seringkali membuat manusia jatuh dalam dosa adalah ketika manusia mulai meninggalkan otoritas Tuhan, mulai fokus kepada apa yang sedang ada di hadapannya, dan kemudian mencari alasan yang baik, mencari alasan yang tepat, mencari alasan yang bisa diterima orang, mencari alasan untuk membenarkan diri ketika dia melakukan dosa. Mencari alasan, mencari dalil. Saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita untuk tidak pintar mencari alasan terbaik untuk melakukan dosa. Jangan cari alasan yang baik untuk melakukan dosa. Ketua Umum seringkali mengatakan, jadilah orang amatiran di dalam melakukan dosa atau dalam jatuh dalam dosa. Ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau tidak memiliki alasan apapun, tidak punya argumentasi apapun, tidak memiliki satu kekuatan oleh karena begini. Tapi mencarilah bahwa ya sudah, ini adalah sesuatu yang keliru. Mari kita belajar untuk tidak fasih, untuk tidak cakap, untuk tidak membenarkan sebuah alasan untuk kita bisa melakukan kejahatan. Jadi otoritas, fokus kita bukan pada apa yang ada di hadapan kita, tetapi otoritas kita harus kita percayakan. Otoritas tertinggi kita adalah di dalam Tuhan. Fokus kita adalah pada perkataan Tuhan dan bukan pada perkataan atau hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan yang bisa kita terima untuk melakukan dosa. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf dia menghadapi tantangan, dia mengatakan kepada perempuan atau istri Potifar bahwa memang Potifar sudah memberi kuasa kepadaku. Ini luar biasa. Yusuf menyebut kuasa di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa
memang aku sudah diberi kuasa, tapi tidak semuanya. Ada kuasa yang batasan dari kuasa saya, bahwa tentang istrinya itu adalah kekuasaannya ada di Potifar. Selebihnya semua ada di bawah kekuasaan Yusuf. Yusuf tahu bahwa dia punya kuasa dan kemudian Potifar memiliki kuasa lebih tinggi, tetapi kemudian dia mulai melihat ada kuasa yang lebih tinggi lagi, yaitu kuasa Allah. Itu sebabnya ketika dia diajak untuk berbuat dosa, pertimbangan yang diambil oleh Yusuf berbeda dengan apa yang diambil oleh perempuan atau Hawa dan Adam. Yusuf mengatakan, tidak mungkin aku berbuat jahat sebesar itu. Itu kejahatan besar. Dan tidak mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Jadi pertimbangan itulah yang membatalkan atau yang membuat Yusuf tidak berbuat dosa. Itulah yang membuat Yusuf memenangkan. Dalam pencobaan itu dia mengalami kemenangan. Karena pertimbangannya adalah apa yang akan menjadi sesuatu yang dipikirkan Tuhan, atau bagaimana respon Tuhan, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar memastikan bahwa di dalam segala tindakan kita harus berpikir tentang apa yang Tuhan katakan, mengenai apa yang mau kita lakukan. Kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Itulah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami ada tentang kerajaan, ada tentang kehendak Allah, dan ada tentang kuasa, otoritas yang dari Tuhan, yang kita harus ada di bawah kuasa Tuhan itu. Di dalam doa Bapa kami, saya mau mengajak kita untuk belajar ada 2 permohonan, dan yang saya pikir 2 permohonan itu adalah sebuah pembelajaran yang Yesus berikan kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. 2 hal itu adalah hal yang juga sering kali menjadi tantangan bagi kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 2 di atas permohonan itu juga mengandung sebuah bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan tantangan, sehingga pada akhirnya tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 2 contoh dari doa Bapa kami mengenai permohonan yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah, berikanlah pada hari ini makanan kami, di garis bawahi, yang secukupnya. Katakan yang secukupnya. Saudara, doa yang diajarkan oleh Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa meminta yang secukupnya. Yang secukupnya. Firman Tuhan juga mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Pergunakan apa yang Tuhan sediakan, tidak lebih dari itu. Saya senang dengan seorang tokoh, John Wesley, berbicara tentang bagaimana pengelolaan keuangan. John Wesley adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa di gereja Anglikan yang ada di Inggris, dan Tuhan tolong, Tuhan berkati luar biasa. Satu peristiwa ketika dia sedang perbaiki kantornya, kemudian dia membeli lukisan-lukisan untuk ditempel di dalam di dinding kantornya, di dinding ruang kerjanya. Kemudian satu hari dia kedatangan pelayan yang mengantarkan semua pesanannya, kemudian dia bayar, lalu pelayan itu keluar, dan pelayan itu di musim yang dingin itu dia lihat hanya pakai baju yang tipis dan alas yang seadanya saja. Kemudian dia tergerak oleh hatinya, dia ambil semua uang yang ada yang masih tersisa setelah dia membayar semua alat-alat lukisan yang dia pesan. Kemudian dia memberikan, dia mengatakan, belilah baju hangat untuk engkau bisa melanjutkan pekerjaanmu. Tetapi uangnya terlalu sedikit sehingga John Wesley sampai terpikirkan, tidak mungkin uang yang ada ini untuk menolong pelayan ini. Ketika dia sedang memikirkan tentang uangnya yang hanya tinggal sedikit yang dia bisa berikan kepada pelayan itu, kemudian dia seperti tertemplak. Ada sebuah perkataan yang mengejutkan yang timbul di dalam pikirannya. Perkataan itu mengatakan begini,
ia bertanya dalam dirinya sendiri, muncul di dalam dirinya sendiri, akankah Tuhan berkata, akankah Tuhanmu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah menghiasi tembokmu dengan uang yang seharusnya dipakai untuk melindungi ciptaannya yang miskin itu dari udara dingin. Oh, adilkah? Oh, kemurahan hati. Tidakkah lukisan-lukisan itu merupakan darah dari pembantu atau pelayan yang miskin itu? Dari apa yang muncul dalam perkataannya itu, John Wesley kemudian berpikir bahwa mungkinkah Tuhan nanti akan mengatakan seperti itu ketika aku masuk dalam kerajaan surga? Padahal uang itu harusnya membantu orang lain, tetapi kenapa justru dipakai untuk lukisan-lukisan? Dan gara-gara lukisan-lukisan itu sampai dia tidak bisa melakukan sebuah pemberian kepada orang miskin itu. Sejak saat itu dia mengambil keputusan untuk dia mencukupkan dengan apa yang ada. Dia hanya menggunakan uang hanya 28 pounds tahun 1700-an, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sejak saat itu dia tidak lebih dari itu. Dia hanya menggunakan itu. Walaupun dia mendapatkan uang lebih banyak, semua sisanya atau semua yang dia dapatkan dia berikan kepada orang lain. Dia jadikan itu sebagai hal yang untuk dia memberi kepada orang lain. Dia mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya tidak hanya memberi persepuluhan saja, tetapi juga memberikan semua penghasilan tambahan setelah biaya keluarga dan semua tagihan tercukupi. Ia percaya bahwa dengan bertambahnya pendapatan, maka bukan standar hidup orang Kristen yang harusnya naik, tetapi standar dalam hal memberi. Saudara, ada 3 prinsip yang John Wesley dengan nasihatnya yang begitu terkenal mengenai keuangan. Yang pertama, dia mengatakan, dapatkanlah yang bisa Anda dapatkan. Karena uang walaupun bisa membuat orang jatuh dalam dosa, tetapi uang itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang netral. Yang kedua, dia katakan, simpanlah semua yang dapat Anda simpan. Jadi saudara cari uang sebanyak-banyak yang saudara bisa dapatkan, kemudian tabung, simpan sebanyak-banyak yang saudara dapat menyimpannya. Tetapi yang ketiga juga dia mengatakan, berikanlah apa yang dapat Anda berikan. Berikan semua yang dapat Anda berikan. 3 prinsip dalam pengelolaan keuangan yang John Wesley selalu mengingatkan supaya kita berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagaimana kita menerapkan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ada 4 pertanyaan di dalam pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh John Wesley. Yang pertama, dia mengatakan, dalam mempergunakan uang, apakah saya berlaku seolah saya yang memilikinya, atau saya berlaku seolah Tuhan yang mempercayakannya pada saya? Mulai kita bertimbang, apakah uang itu milik kita atau uang itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat apa yang wajib saya gunakan uang ini dengan cara ini? Bagaimana caranya? Yang diwajibkan oleh firman Tuhan mengenai uang yang dia punya. Yang ketiga, dapatkah saya memberikan barang belanjaan ini sebagai persembahan kepada Tuhan? Dapatkah saya mengalihkan uang yang harusnya untuk belanja, tetapi untuk memberi kepada Tuhan? Apakah Allah akan memberi upah atas jumlah yang saya belanjakan pada hari ini, pada saat nanti dalam penghakiman? John Wesley selalu mengingat hal-hal ini di dalam pengelolaan keuangan. Yesus mengajarkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tidak akan menimbun harta kita di muka bumi, sebab kita mau menimbunnya di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Yang kedua adalah ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang mengampuni itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang mengampuni itu Tuhan. Orang lain yang berdosa itu pun yang mengampuni bukan kita, tetapi Tuhan. Jadi prinsipnya adalah Tuhan yang memberi pengampunan. Yang kedua, ukuran Tuhan mengampuni kita atau syaratnya Tuhan mengampuni kita adalah ketika kita mengampuni orang lain. Ampunilah. Nah, kalau kita melihat ada orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mencari alasan, orang-orang yang merasa puas kalau dia menyimpan sakit hati.
Ada orang-orang yang berpikir begini, supaya orang itu menderita, supaya orang itu tidak puas hatinya, supaya orang itu merasa gelisah, gusar, dan tidak nyaman dengan hidupnya, saya tidak akan mengampuni orang itu. Hal-hal semacam ini kita sering mendengar dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya sudah, nggak usah ampuni dia, biar kapok dia. Halo, apakah demikian? Coba Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bayangkan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam sebuah kejadian yang mungkin kita akan berpikir sesuatu yang sederhana, tetapi ini bisa saja dan sering kali ini terjadi. Kita berpikir bahwa kita sedang memuaskan hati kita dan membuat orang menderita karena kita tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni berpikir dan merasa bahwa dia akan puas kalau dia tidak mengampuni. Maka dia selalu menyimpan dendam. Seolah-olah orang yang tidak kita ampuni akan menderita. Tidak, saudara. Mungkin mereka telah sadar bahwa mereka telah menyakiti saudara, bahwa mereka telah melakukan yang salah kepada saudara. Mungkin orang itu telah sadar dan orang itu kemudian menghadap Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Oh, saya telah melakukan sesuatu yang salah, saya telah mengecewakan orang, saya telah membuat dia rugi, saya telah membuat dia kacau hidupnya, saya telah membuat dia tersakiti hatinya, saya melihat dia melakukan sesuatu yang benar-benar jahat kepada orang itu. Saya telah mengkhianati dia. Tuhan, ampunilah saya. Mungkin orang yang menyakiti saudara itu sudah lakukan hal itu, dan saudara perlu tahu, orang yang sudah meminta pengampunan kepada Tuhan seperti itu, ketika dia menyadari kesalahannya, maka dia dibebaskan dari dosanya. Sekalipun saudara tidak melepaskan pengampunan itu, tetapi orang itu diampuni. Karena orang itu telah meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan mungkin dia bahkan sudah mengatakan, kalaupun ada hal-hal yang salah dalam kehidupan saudara, dia juga mengatakan, saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Siapapun Tuhan. Tapi aku juga manusia berdosa, ampunilah saya Tuhan. Kemudian orang itu sudah merasa lega. Karena mereka sudah merasa lega, dia mungkin jalan-jalan, dia bisa makan-makan, dia bisa foto-foto, dia bisa kirim fotonya senyum lebar karena sudah dibebaskan oleh Tuhan, karena dia sudah meminta ampun dan dia sudah mengampuni orang lain siapapun. Kemudian dia tayangkan itu di Facebook, dan kemudian saudara lihat dia di Facebook dan saudara begitu jengkelnya karena saudara berpikir bahwa kalau saya tidak mengampuni dia, dia tidak akan bisa tersenyum. Ternyata di Facebook saudara melihat dia tersenyum. Saudara pikir dia akan sangat menderita, dan ternyata dia tidak menderita sama sekali. Karena dia sudah dibebaskan oleh Tuhan ketika dia minta pengampunan. Justru saudara yang sedang muram oleh karena keadaan itu, saudara membuat semakin gusar, saudara semakin jengkel, saudara semakin seperti menekan sesuatu supaya orang itu menderita, dan orang itu tidak menderita. Orang itu ketawa ke sana kemari, bisa tertawa terbahak-bahak, dan dia bisa melakukan sesuatu yang kita pikir-pikir, oh dia sudah akan menderita, dia sudah penat, dia sudah mengalami hal yang buruk karena aku tidak mengampuni dia. Dan orang itu tidak lakukan itu. Atau ada orang-orang tertentu yang telah menyakiti saudara, mengkhianati saudara, dan dia tidak sadar, dan dia merasa itu it's okay saja, nggak masalah lah. Sehingga dia tetap juga tertawa-tertawa. Tapi saudara, begitu sedihnya saudara, begitu muramnya saudara, begitu menderitanya saudara, apalagi ketika melihat orang yang engkau tidak ampuni itu bersuka cita, saudara semakin mengalami kesedihan. Apakah saudara akan terus-menerus mengalami hal itu dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mau terus-menerus terikat dalam hal itu? Yesus mengatakan, ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Itu sebenarnya membebaskan saudara dari belenggu yang mengikat saudara karena saudara tidak melepaskan pengampunan. Amin, saudara. Lepaskan pengampunan. Pengampunan. Sekali lagi, pengampunan. Karena saudara, orang-orang yang mendapatkan kesempatan diampuni oleh Tuhan. Berikanlah otoritas kepada Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan untuk mengampuni. Jangan berpikir, tetapi sakit hati itu menarik hati, membuat kita senang. Tidak. Sakit hati kelihatannya sedap, tetapi tidak sedap. Jangan berpikir sakit hati itu seperti pohon yang di tengah taman itu, tetapi sedap kelihatannya, dan sepertinya saya menjadi bijaksana kalau saya tidak mengampuni dia. Tidak, saudara.
Jangan temukan alasan untuk saudara tidak melakukan firman Tuhan. Jangan sampai saudara mengklaim ada satu alasan yang lebih besar, yang lebih masuk akal daripada melakukan firman Tuhan. Tidak, kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi sulit, benar. Tapi saya tidak mampu, benar. Saya mau katakan, Roh Kudus yang akan tolong saudara. Saudara perlu berdoa bersungguh-sungguh, minta kepada Tuhan supaya saudara bisa melepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Amin. Memang kita membutuhkan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Otoritas harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan? Makanan yang secukupnya, memberikan pengampunan seperti Tuhan telah memberikan pengampunan. Satu yang lain, Kain bermuka muram. Firman Tuhan di dalam bahasa masa kini dikatakan bahwa jika engkau melakukan yang benar, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau melakukan yang jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau mesti mengalahkannya. Amin, saudara. Kalau engkau memberikan pengampunan, engkau adalah melakukan yang benar dan engkau akan tersenyum. Dan oleh karenanya, saudara, kalau ada hal-hal yang membuat engkau tidak bisa tersenyum, mungkin alasannya adalah karena engkau belum melepaskan pengampunan itu. Lepaskan, berikan pengampunan. Tuhan akan membebaskan saudara. Kesimpulannya, saudara sekalian, berikan otoritas atau kuasa di dalam hidupmu kepada Allah sepenuhnya. Dan Tuhan akan melepaskan engkau daripada yang jahat dan memberi engkau kemenangan atas pencobaan. Kita berdoa. Allah kami yang hidup, hamba berdoa untuk setiap kami yang ada saat ini. Ketika engkau mengajari kami untuk hidup, mencukupkan dengan apa yang ada, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, supaya kami juga bisa memberi sebanyak yang bisa kami beri. Tuhan tolong kami untuk menjalani kehidupan sederhana, menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan melalui keuangan, melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong juga setiap jemaat yang mungkin selama ini memegang satu prinsip bahwa hidupnya rasa puas kalau tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain. Roh Kudus tolong hamba-Mu, Roh Kudus tolong anak-anak-Mu supaya bisa melepaskan pengampunan, supaya bisa melakukan sesuatu yang benar dan tersenyum oleh karena telah dibebaskan dan menang atas dosa. Kami mau memberikan otoritas sepenuhnya hidup kami, otoritas hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Kami menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai bagian dari ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau Bapa pelihara kami. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami, sudah memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami juga akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai tanda syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita dan berterima hati. Tuhan, pakai persembahan kami guna menolong pekerjaan Tuhan untuk mengabarkan kabar Injil di tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas seluruh kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan diberi kemenangan. Di dalam nama Yesus aku percaya sungguh kemenangan
tiada rentan dan lemah jiwaku. Ku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bersuka. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bagiku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa, Engkau berkati sidang jemaat berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau juga akan mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan memperluas keberadaan mereka. Engkau akan menjadikan dampak yang lebih luas lagi, memberkati banyak orang di dalam kehidupannya. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau akan menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala sakit penyakit, dari pandemi. Tuhan, Engkau melepaskan sidang jemaat dari sakit penyakit, dari segala penderitaan, dari segala malapetaka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Bapa, curahkan berkat-Mu bagi kami, sebab kami sangat membutuhkan berkat Tuhan. Sidang jemaat Allah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai kita ketemu dalam renungan-renungan dan di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.